istri yang soleha, digoda oleh iblis dimanapun tempat, Aqabah Ula dan Wusta, tetap dihajar menyatakan bahwa itu adalah perintah Allah. Usahkan Ismail. Aku pun kalau diminta sembelih oleh Allah oleh suamiku, maka aku pun siap untuk disembelih. Sama-sama gilanya keluarga nih, kata iblis laknatullah alaih. Maka inilah tiga, mak, ayah dan anak bersatu menjaga rumah menjadi rumah yang idaman yang kita cinta. Mari bersama-sama kita kembali memperbaiki anak muda-mudi kita yang kita cinta. Sadarkan mereka. Jangan salahkan mereka berkompoi dengan kelewangnya. Tapi pertanyakanlah, sudahkah kita memperhatikan anak-anak kita? Lagi-lagi hamba bukan membela mereka, tapi hamba menjumpai akarnya. Yang salah itu siapa? Orang tuanya. Karena mungkin tidak pernah menjalin komunikasi seperti abang dan adik, teman sejati. Insya Allah mereka akan berpikir dengan luar biasa. Narkoba tak akan jadi kambing hitam, kompoi dan begal tak akan jadi kambing hitam. Masing-masing ayah dan emak menjadi bidadara-bidadari surga buat anak-anak yang dicinta, membangun surga di dunia menuju surga di akhirat nantinya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'adah wa nasara 'abdah wa'adda jundahu wa adamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surat At-Tahrim ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala Allah ta'ala fi suratil Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'budu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Orang tua kami, hadirin hadirat saudara-saudari sekalian, jemaah salat Idul Adha 1444 Hijriah, jemaah Masjid Tahirin Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini Allah pertemukan kita bersama kembali dalam yang kedua kali di tahun ini 1444 Hijriah yang kita cintai, bertepatan pada tahun 2023 Miladiah yang kita sayangi, yaitu di Idul Adha, yang harapan kita
kembali kita dapat memahami makna untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok guru kita, satu-satunya makhluk Allah yang menjadi tauladan di dua makhluk jin dan manusia khususnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tauladani bersama. Beliaulah yang memiliki bersemayam keterpujian dalam dirinya, hingga beliau juga meneladani Nabi Ismail alaihissalam yang kita cintai bersama sebagai sosok anak yang soleh, menunjukkan kedekatannya kepada Allah yang Maha Rahmah dengan kepatuhannya kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam yang kita cintai sebagai Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat dirahmati oleh Allah. Belakangan ini keresahan dan kegelisahan selalu menghantui diri kita masing-masing. Harta walaupun tak banyak sudah kita punya. Tahta walaupun tak tinggi sudah juga kita punya. Minimal sebagai pria dan sebagai wanita, paling tidak di keluarga minimal sebagai suami atau istri yang dicinta, atau juga sebagai ayah dan ibu yang disayangi anak-anaknya. Itulah tahta kita. Harta kita di samping yang kita punya adalah tempat kita bersemayam di dalamnya. Juga harta yang paling kita miliki terutama adalah anak yang kita cinta. Anak yang paling disayang adalah anak lelaki yang diharapkan jadi imam dimanapun dia berada. Maka inilah berbicara dalam hal ini kita akan kembali untuk dapat menyikapi arti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang kita cintai, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi seakan-akan semua itu hanya sebagai kenangan saja, karena kita sudah dihantui dengan gegala harta dan tahta yang mencoret kebahagiaan sejati di rumah tangga kita, bahkan di lingkungan yang kita cinta. Dengan banyaknya tantangan dan godaan yang hadir di new era modern yang luar biasa, terutama adalah Android yang tak ada satupun yang tak punya, bahkan rela untuk kredit untuk dapat memiliki Android tersebut. Orang tua tak lagi menyempatkan untuk memperhatikan anak-anaknya. Anak-anak tak lagi mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya. Mobile Legend yang diharapkan sebagai orang tua yang dapat membelai dan memberikan poin-poin yang dapat menghasilkan uang ke depannya. Hal ini yang telah menghadirkan kepada ketidakpedulian di antara kita. Rela kita menghabiskan uang untuk membeli pulsa dengan berbagai paket yang ada, melihat WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak kita dengan Mobile Legend, dengan berbagai macam tayangan video YouTube yang ada. Namun tak pernah kita berpikir sudah berapa rupiah terbocor dari kantong kita. Tidak pernah kita berpikir sudah berapa rupiah yang sudah bisa membangun kecerdasan beragama kita. Banyak mahasiswa yang terbocor SPP-nya. Bisa dia membeli pulsa, membeli paket untuk biar tidak lepas. Kalah 5 waktu sehari, sholat 5 waktunya. Mobile Legend hampir setiap napasnya tidak lepas dari jari jemari di Android-nya. Begitu juga seorang ibu, hampir saja ia lupa bahwa yang dia tuangkan ke minyak gorengnya adalah HP-nya, bukan ikan mas yang nak digoreng untuk suaminya. Hampir HP jadi korban bagaikan ikan yang akan diletakkan di kuali yang sudah wajan panas dengan minyak panasnya. Hal ini membuat kita seakan-akan hilang dari kecerdasan. Apalagi yang dekat menjadi jauh. Ada 5 orang di tempat berkumpulan,
masing-masing memiliki HP, tapi tak ada satupun yang bercakapan. Positifnya memang yang jauh jadi dekat, tapi yang negatifnya yang dekat jadi jauh. Sampai-sampai di depan pun ada barang yang berharga, ketika diambil oleh orang, tak ada satupun yang tahu dari 5 orang yang duduk dengan matanya tersorot dengan HP-nya. Silaturahmi itu hilang hanya fata morgana. Maka hal inilah yang menempatkan kajian kita. Ditambah lagi dengan narkoba, yang semua ini adalah pada dasarnya kalau dalam kacamata positifis, memang itu tempat anak-anak kita mencari penyelesaian masalah. Tapi penyebab musababnya adalah karena tidak ada lagi komunikasi, bincang-bincang orang tua dengan anaknya di rumah. Hal inilah yang menyebabkan larinya mereka untuk menyelesaikan masalah dengan narkoba. Bukan hamba membela narkoba, tapi kasihan kalau narkoba tadi bisa bercakap, lagi-lagi dia berkata, aku juga yang kena. Padahal anak-anak tadi yang mempunyai masalah, orang tua tak pernah mau berbincang-bincang ketika dia pernah gagal dalam bercinta. Memang cinta diharamkan ketika dalam belum pernikahan, tapi paling tidak orang tua menyadari bahwa itu harus dilewatkan dengan bincang-bincang pengalaman yang pernah mereka rasakan di masa mudanya, berbagi dengan anak muda-mudinya. Begitu juga suami dengan istri, istri dengan suami, mitra satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat kegelisahan. Maya sebab kedekatan kita kepada Allah tak tersalurkan. Kita lebih dekat dengan Android kita. Udah 15 km kita menempuh melewati Binjai, begitu macet yang kita lewati simpang Sesma yang menuju tol tadi. Tapi ketika teringat Android, lupa kita bawa di tas kita sendiri, rela dia balik lagi ke rumahnya. Padahal dia hafal 3 nomor HP-nya. Bisa saja dia berkata, nak, kalau mama nanti ditelepon orang katakan HP mama tinggal di rumah. Tapi karena tidak bisa pisahnya dengan Android yang dicinta, lebih baik dia pisah dengan suaminya, lebih baik pisah dengan istrinya, lebih baik pisah dengan ama ayahnya, lebih baik pisah dengan anak-anaknya daripada dengan Androidnya. Rela dia balik lagi, tak peduli tujuan yang dicapai tak terjadi asal Android berada di tangan dengan genggaman sejati. Kajian tauhid ini dengan logika. Bila kita ganti Android itu dengan Allah yang Maha Kuasa, tentu kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya bisa kita dekat dengan Allah dengan sejatinya. Tapi mengapa kita begitu dekat dengan Android yang kita sadar bila habis baterainya tak ada daya kuasanya, awak juga yang menghidupkannya. Padahal selama ini kita rasakan mati rasanya kita bila tidak bersama dengan Android HP yang kita punya. Hal inilah yang dibangun dalam kurban. Diawali dengan tadi nyatakan, hai orang-orang yang beriman, dalam surat Tahrim ayat 6. Bukan ayat 56, At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka di dunia adalah kegelisahan. Api neraka di dunia adalah keresahan. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah yang Maha Rahman, maka kita pupuslah keresahan itu, kita pupuslah kegelisahan itu dengan kita dekatkan kembali kepada Allah yang Maha Satu, Allah yang kita cintai di atas segala-galanya. Maka dalam hal ini fasalli, maka sholatlah lirabbik, dengan Tuhanmu, untuk Tuhanmu, bukan li jawalah au li hamalah, bukan untuk kepada HP-mu, Android-mu, hartamu, bahkan tahtamu, tapi untuk Allah yang Maha Satu. Maka sallu artinya adalah salin jalinan silaturahmi, ikatan kecintaan kepada Allah yang Maha Suci. Kalau sudah terikat kita, maka sadarlah kita sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana nyaman ya Bapak Ibu adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ketika sudah Android di genggaman kita, terasa nyaman di hidup dimanapun kita berada.
Begitulah kita kembalikan, ganti Android itu dengan Allah yang Maha Kuasa. Kalau sudah Allah yang menjadi jalinan utama kita dalam bersilaturahminya, insya Allah semua yang ada di muka bumi ini akan dalam genggaman kita. Maka tak kaget bila ada manusia sudah punya harta dan tahta, tapi tak pernah bahagia dalam kehidupannya. Bahkan harta orang lain pun disikatnya. 2024 sebentar lagi akan tiba. Maka dalam hal ini, itulah yang pertama, fasalli li rabbika. Apa tujuan semua itu? Untuk mendapatkan Al-Kautsar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, dinyatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah ketenangan, kenyamanan, yang dihadirkan dengan sholatnya, yang dihadirkan dengan puasanya, yang dihadirkan dengan zakatnya, yang dihadirkan dengan hajinya bagi yang mampu, dan zakat bagi yang juga mampu. Maka di saat itu dia akan mendapat ketenangan. Sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai yang sangat indah. Dalam riwayat Muslim menyatakan Rasulullah pernah pingsan, di balik pingsannya tersenyum, sehingga sahabat bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kulihat sungai yang indah. Tentu ini bahasa kiasan, adalah menghapuskan segala dahaga, rasa haus yang luar biasa, haus harta, haus tahta. Sungai itulah yang dijanjikan Allah, Al-Kautsar, yang ingin dicapai. Bagaimana caranya? Fasalli li rabbik. Satukan hatimu, perasaanmu, perasaan dan kita semua. Satukan akalmu, pikiranmu, berakal dan pikiran kita semua untuk menuju jalinan kepada Allah yang Maha Kuasa dengan kecerdasan beragama yang luar biasa. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu dia akan menyatakan dengan bukti cintanya, wanhar, berkurbanlah. Jalinlah setelah silaturahmi, ambillah kedekatan yang terjadi. Apa kedekatan itu? Dengan berkurban. Apa yang disorotkan itu? Anak yang soleh. Nabi Ismail yang ditinggalkan ayahanda Ibrahim masih merah lagi kulitnya. Maka di saat itu Nabi Ismail salam tetap sampai umur 7 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun. Rata-rata mengampangkan adalah 7 tahun. Di saat itu Nabi Ismail tidak pernah lupa mana ayahandanya. Maka di sini ada kaji pertama adalah anak soleh Ismail. Lagi masih merah dia sebagai bayi ditinggalkan ayahanda Ibrahim, tapi tetap ia hafal dan ingat siapa ayahnya. Siapa yang berperan di situ? Siti Hajar, istri yang soleha, ibu yang soleha. Mari kita lakukan. Ketika suami tak pulang-pulang, banyak dongkol dikatakan, tuh ayah kau tuh, mau tak usah pulang-pulang lagi ayah kau tuh, biar aku ganti pakai ayah yang baru. Sedangkan Siti Hajar tak pernah berkata seperti itu. Ayahmu adalah sosok yang gagah anakku. Selalu menyampaikan bagaimana tak ada HP saat itu, tak ada foto waktu itu, tidak ada bagaimana untuk menyampaikan alat gambaran bagaimana Nabi Ibrahim. Maka di saat itu Siti Hajar tetap menyampaikan itulah ayahanda Ibrahim. Sampai hafal anak tadi ketika di padang Arafah, pertemuan Arafah, pengetahuan dan mengetahui, bersembunyi Nabi Ibrahim mengintip anaknya Ismail, lalu mengatakan, engkau ayahku ya. Anak yang tak pernah berjumpa dengan ayahnya. Inilah Ismail. Baru jumpa, berapa hari kemudian langsung terjadi mimpi disampaikan. Itulah tarwiyah kita kerjakan. Maka baru jumpa langsung disampaikan, wahai anakku, Allah memerintahkan untuk aku menyembelihmu. Apa kata Ismail? Silakanlah ya ayahanda. Kalau itu adalah perintah Allah, anak yang soleh. Yang kedua adalah ayah yang soleh. Ayah yang mengharapkan anak. Waktu itu adalah semata-matanya harta yang dia punya banyak, sapi,
kambing, semua beliau punya, beliau serahkan kepada para masyarakat saat itu Mesir. Maka sehingga berbincang dengan malaikat Jibril, ia pun berkata, wahai Jibril, usahakan semua ternak yang ini kugerahkan pada Allah. Andaikan aku punya anak, ku serahkan juga kepada Allah. Maka disitulah Allah nagih janji Ibrahim. Ini menarik bagi para calon pemimpin tahun 2024 nanti. Kalau berjanji, ingatlah kisah Nabi Ibrahim. Tepati, jangan ketika ada janji, setelah dipenuhi oleh masyarakat terpilih menjadi calon pemimpinnya, ia pun lupa dengan janjinya. Ini yang bahaya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu pun hati-hati melihat calon pemimpin yang berjanji. Jangan karena melihat janji itu menjadi hidup gara-gara lembaran kertas warna biru dan warna merah. Maka dalam hal ini, hamba katakan kembali, disitulah Nabi Ibrahim sebagai ayah yang soleh. Tapi Allah Maha dengan segalanya. Allah ganti dia dengan kibas. Ketika darah terpencar, maka di saat itu kibas yang terjadi. Allah Maha segalanya. Allah nak membuktikan di samping Allah Maha Kuasa. Benarkah bahwa Ibrahim mencintai aku? Kata Allah. Ternyata benar. Yang ketiga adalah, itulah tadi istri yang soleha. Digoda oleh iblis dimanapun tempat. Ula, Aqabah, Ula dan Wusta. Tetap Siti Hajar menyatakan bahwa itu adalah perintah Allah. Usahkan Ismail. Aku pun kalau diminta sembelih oleh Allah oleh suamiku, maka aku pun siap untuk disembelih. Sama-sama gilanya keluarga nih, kata iblis laknatullah alaih. Maka inilah tiga, mak, ayah dan anak bersatu menjaga rumah menjadi rumah yang idaman yang kita cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari bersama-sama kita kembali memperbaiki anak muda-mudi kita yang kita cinta. Sadarkan mereka. Jangan salahkan mereka berkompoi dengan kelewangnya. Kemarin kita lihat di TikTok dan di YouTube videonya. Berkompoi anak muda-mudi dengan kompoi keretanya. Membawa pedang panjang dan lain sebagainya. Tapi pertanyakanlah, sudahkah kita memperhatikan anak-anak kita? Lagi-lagi hamba bukan membela mereka, tapi hamba menjumpai akarnya. Yang salah itu siapa? Orang tuanya. Karena mungkin tidak pernah menjalin komunikasi seperti abang dan adik, teman sejati. Insya Allah mereka akan berpikir dengan luar biasa. Narkoba tak akan jadi kambing hitam. Kompoi dan begal tak akan jadi kambing hitam. Masing-masing ayah dan emak menjadi bidadara-bidadari surga buat anak-anak yang dicinta, membangun surga di dunia menuju surga di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita bersama, menjadikan Idul Adha sebagian bermakna. Bagi saudaraku yang tidak sempat berhaji, nikmatilah dengan kurbannya. Bagi saudaraku yang tidak sempat berkurban, Allah dan Rasulnya nyampaikan, saksikanlah pengorbanan itu. Ketika darah terpancar, maka di saat itu sadarlah darah kita pun akan lepas dari badan ini. Maka katakanlah, ku sembelih nafsu marahku ya Allah. Ku sembelih nafsu serakahku ya Allah. Ku sembelih nafsu buruk sangkaku ya Allah. Kendalikan semua nafsuku menjadi selalu dekat padamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat itu mata memandang sembelihan, meskipun kita tak berkurban, bisa jadi pahala kurban itu dapat bagi orang yang menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ya ibadallah, ittaqullah wa'malu salihat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika Abu Fasli Abubakar wa Umar wa Utsman wa al tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di Idul Adha yang kami cintai 1444 Hijriah ini berketepatan 2023 miladi yang kami sayangi, kurbankanlah diri kami melalui hati, perasaan, akal dan pikiran kami dengan menyaksikan kurban yang akan dilaksanakan di hari ini penuh dengan bahagia dalam pandangan kami hingga kami dekatkan diri kami padamu ya Allah. Sembelihlah nafsu serakah kami ya Rahim, sembelihlah nafsu kesombongan kami ya Rabbal Alamin, sembelihlah nafsu keangkuhan kami ya Arhamar Rahimin, sembelihlah nafsu amarah kami ya Arhamar Rahimin. Kendalikanlah semua itu dengan nafsu kami sebagai alat untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Rahim. Fokuskanlah kami untuk mencintai anak-anak muda-mudi kami ya Allah, sehingga mereka tidak melaporkan diri untuk menyelesaikan masalah ke narkobanya ya Rahim, tidak menyelesaikan masalah mereka ke begal dan konvoi kereta dengan kelewangnya ya Rabbal Alamin. Sungguh mereka adalah anak-anak baik yang mengharapkan kasih sayang orang tuanya, abang kakak adiknya, saudara-saudarinya. Maka bila surga sudah tercipta di rumah kami ya Allah, sungguh narkoba tidak akan lagi ada, konvoi kereta dengan penuh anarkis tidak lagi muncul di kota-kota dan di desa-desa. Yang ada adalah silaturahmi yang sangat bersahaja. Jadi kalau semua itu terpancar bagi kami di Idul Adha yang kami cintai ya Allah ya Rabbal Alamin. Tohirkanlah kami, sucikanlah kami sebagaimana kami berada di masjid yang suci ini, hingga kami dapat menyampaikan kebahagiaan kami kepadamu ya Rahman, hingga kebersamaan dan kesejahteraan akan muncul dalam kehidupan kami semuanya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.